Saudara-saudari sekalian yang terkasih, sebelum sungguh-sungguh masuk ke dalam atau kembali ke masa biasa, rupanya gereja tidak tega membiarkan umatnya begitu saja. Karena itu secara liturgis sekali lagi ingin menegaskan dalam perayaan juga hari ini, bahwa Allah yang kita imani, Allah yang tidak meninggalkan kita, melainkan senantiasa menyertai kita, Allah Immanuel. Setelah dibangkitkan dari kubur, Paskah, Yesus Kristus dikisahkan terus-menerus menampakkan diri kepada murid-muridnya, menyertai mereka. Setelah naik ke surga, Yesus menjanjikan akan mengirim penghibur, yaitu Roh Kudus. Dalam perayaan Pentakosta, Roh Kudus sendiri turun kepada para rasul, sehingga mereka yang semula takut berubah menjadi pemberani karena mengalami penyertaan Tuhan sendiri. Minggu lalu kita merayakan Allah Tritunggal. Allah Bapa diminta Musa untuk berjalan di tengah-tengah umatnya. Yesus Kristus dikisahkan diutus ke dunia, dan terang itu telah datang ke dalam hidup sejarah konkret di dunia. Penyertaan Allah. Bacaan pertama hari ini mengingatkan kita lagi, Dialah yang memimpin engkau melalui padang gurun yang luas dan dahsyat, dengan ular-ularnya yang ganas serta kalajengking, dengan tanahnya yang gersang yang tidak ada airnya. Hari ini kita merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus. Dan sekali lagi yang kita rayakan penyertaan dan kehadiran Tuhan, tetapi juga secara istimewa. Kehadiran Yesus Kristus dalam tubuh dan darahnya dalam Ekaristi. Seperti kita ketahui bersama, Gereja Katolik memiliki ajaran yang khusus tentang hal ini. Ada yang mengatakan bahwa roti dan anggur dalam perjamuan Ekaristi itu hanya tanda saja, yang mengingatkan kita bahwa dulu Yesus pernah memakai roti dan anggur. Itu bukan ajaran Katolik. Ada pula yang mengajarkan bahwa dalam perjamuan Tuhan, dalam perjamuan Ekaristi, Tuhan hadir bersama dengan roti dan anggur, tapi hanya selama perayaan itu saja. Roti dan anggurnya tetap roti dan anggur biasa. Itu juga bukan ajaran Gereja Katolik. Kita yakin bahwa dalam perjamuan Ekaristi, roti dan anggur sungguh-sungguh berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Karena itulah kita mengenal pentahtaan sakramen Maha Kudus, adorasi kepadanya, mengirim komuni untuk orang tua dan orang sakit. Injil hari ini mengungkapkan iman kita itu dengan kata-kata Yesus yang tegas dan keras. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ketika orang-orang Yahudi bertengkar tentang ajaran tersebut dan ragu-ragu, Yesus menegaskan lagi, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku dalam dia. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Sabda Yesus ini keras. Tentu saja kiranya tidak dalam arti biasa makan tubuh fisik dan minum darah. Tubuh dan darah yang dimaksud kiranya adalah seluruh hidup Yesus di dunia yang telah ia persembahkan hingga wafat di salib. Yesus Kristus itulah yang telah mengorbankan diri, yang sungguh-sungguh hadir secara nyata dalam sakramen Ekaristi. Anugerah yang diberikan kepada kita sungguh-sungguh besar dalam Ekaristi. Hidup selama-lamanya, hidup yang kekal, karena ia tinggal di dalam kita dan
Kristus di dalam dia. Bacaan pertama mengingatkan kita akan sikap yang perlu berhadapan dengan kehadiran yang unggul dalam sakramen ini, kerendahan hati, sembah bakti dan adorasi. Dalam mujizat tentang roti mana, bacaan pertama dikatakan demikian, maksud Tuhan ialah merendahkan hatimu. Jadi Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari segala yang diucapkan Tuhan. Kerendahan hati, sembah bakti dan adorasi. Santo Fransiskus Assisi pernah mewariskan tulisan yang bagus tentang hubungan antara Ekaristi dan kerendahan hati ini. Dia menulis demikian, hendaklah seluruh diri manusia gemetar, seluruh dunia bergetar, dan langit bersorak-sorai, apabila Kristus Putra Allah yang hidup hadir di atas altar dalam tangan imam. Oh, keagungan yang mengagumkan dan kesudian yang menakjubkan. Oh, perendahan diri yang luhur, keluhuran yang merendah. Tuhan semesta alam, Allah dan Putra Allah, begitu merendahkan dirinya, sampai ia menyembunyikan diri di dalam rupa roti yang kecil untuk keselamatan kita. Saudara-saudara, pandanglah perendahan diri Allah itu, dan curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Rendahkanlah hatimu, agar kamu ditinggikan olehnya. Allah begitu merendahkan diri, menyembunyikan diri dalam rupa roti yang kecil. Jadi Fransiskus mengagumi Ekaristi karena Allah menyembunyikan diri dalam rupa roti yang kecil. Mungkin dia nggak begitu suka kalau Ekaristi rotinya besar. Makin kecil, makin bagus simbolnya. Bacaan kedua mengingatkan kita akan konsekuensi lain dari anugerah Ekaristi itu, yaitu lagi-lagi persaudaraan, persekutuan, komunio. Bukankah piala syukur yang kita syukuri merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita bagi-bagi merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti itu hanya satu, maka kita ini sekalipun banyak merupakan satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Tetapi bagaimana Bapak Uskup? Ada yang bertanya. Ada orang yang tiap hari Ekaristi, tapi hobinya bertengkar terus. Dengan istrinya bertengkar, dengan tetangganya bertengkar, tidak membangun komunio. Berarti dia hanya pura-pura Ekaristi. Mungkin tidak mempersiapkan diri. Mungkin duduk di dalam gereja tapi pikirannya kemana-mana. Mungkin SMS terus sepanjang Ekaristi, tiba-tiba komuni. Mungkin waktu komuni juga tidak menjawab amin, hanya sekedar menggumam dan lewat. Dan macam-macam. Karena menurut Paulus, kalau orang sungguh-sungguh mengambil bagian dalam roti yang satu, akan juga hidup dalam persekutuan. Saudara-saudara sekalian, kita memang masih ada dalam situasi yang tidak ideal. Juga khususnya berkaitan dengan Ekaristi ini karena pandemi. Banyak di antara kita tidak dapat menghadiri perayaan Ekaristi, tidak bisa menerima anugerah besar tubuh dan darah Kristus secara sakramental, melainkan melakukan komuni rohani spiritual. Saya ingin meneguhkan bahwa juga dalam komuni spiritual kita sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan, dan jangan ragu-ragu mendapat anugerah itu. Saya ingin meneguhkan itu dengan mengutip beberapa refleksi dari orang-orang kudus tentang komuni spiritual itu. Yang pertama bagus sekali dari Santa Katarina dari Siena. Beliau mengatakan demikian,
ketika aku tidak dapat menghadiri misa kudus, terbersit dalam benakku untuk menyaksikan kesalehan komuni batin. Tetapi segera Tuhan memberiku sebuah penglihatan di mana Ia menjelaskan kepadaku dengan memperlihatkan 2 piala. 1 piala terbuat dari emas dan lainnya dari perak. Ia mengatakan kepadaku, komuni sakramental telah disimpan di dalam piala emas dan komuni batin di dalam piala perak. Kedua piala ini sungguh menyenangkan hatinya, hati Allah. Santa Katarina Siena. Santo Thomas Aquinas mengingatkan apa yang paling penting, yang perlu, sikap yang penting untuk menyambut komuni juga spiritual itu. Komuni spiritual atau rohani, kata Santo Thomas Aquinas, yang lengkap dapat terjadi ketika kita berhalangan menerima secara sakramental, karena efek dari sakramen dapat dimiliki jika diterima dengan hasrat dan keinginan. Jadi kerinduan, hasrat itulah yang penting. Atau kesaksian dari Santa Margaret Alacoque yang terkenal karena devosinya pada sakramen Maha Kudus, Hati Kudus, yang mendapat wahyu pribadi. Allah berkata kepadanya, "Aku begitu mengasihi suatu jiwa yang rindu untuk menyambutku. Sebab itu aku bergegas datang kepadanya setiap kali ia memanggilku dengan kerinduannya." Jadi hasrat, kerinduan itulah yang menentukan sikap yang tepat untuk menyambut tubuh dan darah Kristus. Tentang manfaat dari komuni rohani juga ada dalam renungan orang-orang kudus yang termasyhur. Santa Teresa dari Avila mengatakan demikian, ketika kamu tidak menerima komuni dan tidak dapat menghadiri misa, kamu bisa melakukan komuni rohani, yang adalah praktek paling bermanfaat. Dengannya kasih Allah akan dicurahkan kepadamu. Atau juga Santo Yohanes Paulus II, bila kalian menghadiri misa tanpa komuni, kalian bisa menerima komuni secara rohani, yang juga sangat bermanfaat. Dan sesudahnya kalian bisa mempraktekkan keterpusatan batin dengan cara yang sama. Karena ini dapat menimbulkan cinta yang mendalam kepada Tuhan dalam hati kita. Terakhir dari Santo Leonardus, jika kalian mengamalkan praktek saleh komuni batin, tiap hari dalam 1 bulan kalian akan melihat betapa kalian sama sekali telah berubah. 1 bulan, kata Santo Leonardus. Kalau umat Pangkal Pinang sudah 3 bulan komuni batin, tapi tidak berubah, berarti mungkin hasratnya kurang, kerinduannya kurang, seperti dikatakan Santo Thomas Aquinas. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi marilah kita bersyukur atas hari raya tubuh dan darah Kristus, sekali lagi atas penyertaan yang nyata dari Tuhan dalam hidup kita. Kita bersyukur bahwa boleh menyambut kehadirannya dalam rupa roti dan anggur sakramental. Kita berharap bahwa situasi kita akan menjadi lebih baik sehingga dapat bersama-sama merayakan Ekaristi. Tapi juga kita bersyukur atas kemungkinan komuni rohani, komuni spiritual, yang kalau disambut dengan hasrat dan kerinduan yang suci, akan juga mengubah hidup kita.